kali ini kita perjalanan kerja ya. Ini agak jauh, tempat kerjanya masih di dalam kebun sawit. Nah, kalian mau tahu kan kondisi kebun sawit itu seperti apa ya? Oke, ikuti terus ya, jangan lupa subscribe. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih sudah nonton kembali. Oh ya, kali ini kita pakai GoPro ya, masih unit pakai GoPro 8 ini. Nah, ini gua nyoba sekalian ngetes ya, ngetes pakai baterai KW ya, bukan orinya. Ini pakai baterai Kingma. Nah, kebetulan karena baterai orinya itu lebih bikin sering error ya, paling cuma 3 menit, sama unit GoPro-nya jadi panas banget ya, jadi overheat. Biasanya layarnya langsung ngeblank kayak di video-video sebelumnya yang udah pernah gua bahas, kenapa LCD GoPro X itu layarnya ngeblank walaupun dia merekam. Nah, jadi ternyata penyebabnya adalah baterai. Nah, kali ini gua coba ngetes pakai baterai Kingma original ya. Nah, ini nanti bertahan sampai berapa menit. Nah, ini kebetulan perjalanannya memang mau berangkat kerja ya, pagi hari di pelosok Kalimantan Timur ya. Ini kebetulan gua memang kerja di area kebun sawit ya. Nah, ini jalannya jalan trek tanah, masih tanah ya, kebetulan baru disiram hujan, jadi agak-agak licin. Nah, gue pakai motor Versa dengan ban Swallow ya, ban Swallow semi trail ya, atau enduro street ya. Ini ukuran 80-90 sama 90-90 ya, depan belakang. Yang depannya 80-90, belakangnya 90-90. Nah, ini ring 17, masih bawaan standar ya. Nah, perjalanan kali ini menuju ke tempat kerja gue sih kurang lebih 25 sampai 35 menitan lah ya. Nah, kurang lebihnya segitu. Nanti kita lihat bagaimana daya tahan baterainya, apakah bisa lama atau enggak. Nah, karena ini baru pertama kalinya nyoba sih ya untuk baterainya, mudah-mudahan sih awet ya. Kalau biasanya perjalanan jauh gua jumper pakai power bank merek robot ya. Ini bukan iklan, gak ada endorse ya, tapi gua belak-belakan aja ya. Gua pakai power bank merek robot, agak lumayan ya, tahan, dan unitnya juga nggak panas, jadi enak. Pernah perjalanan agak panjang, mungkin video kayaknya hampir 1 jam lebih, malah lebih kayaknya kalau misalnya ini di runut waktunya. Cuman nggak ada keluhan di unit GoPro-nya panas, hanya memang memorinya terkuras. Nah, ini gua pakai settingan 1080 pixel ya untuk settingan kameranya, jadi nggak ngambil yang 4K. Nah, ini enak ya, karena GoPro 8 itu sudah dibenahi dengan fitur Hyper Smooth. Nah, jadi gambarnya dipastikan lebih stabil, nggak goyang-goyang. Cuman karena memang gua pakai aplikasi KineMaster yang buat buat editing ya, untuk nyatuin videonya, karena videonya terpotong per 11 menit kalau nggak salah kurang lebihnya. Jadi harus diedit, disatuin. Dan karena memorinya gue juga, memori HP-nya agak rendah ya, jadi mau nggak mau resolusinya gue juga kecilin ini biar HP-nya nggak terlalu ngeblank ya. Jadi mungkin hasilnya gambarnya agak pecah, tapi sebenarnya kalau di unit GoPro-nya gambarnya itu bagus ya. Cuma kalau untuk editingnya juga gue
saturasi warnanya masih agak ini juga sih ya, masih agak kaku juga sih ya untuk saturasi warnanya. Karena memang GoPro 8 ini yang gue punya, gue belum terlalu ini banget ya, belum terlalu banget sama settingannya. Kalau sebelumnya gue biasanya pakai Kogan karena udah lama pakai, jadi settingannya bisa yang agak-agak lumayan bagus ya. Contohnya kayak yang di video yang kalau nggak salah itu video yang mau menuju ke Sangatta dan melewati tempat yang begal itu, ada yang video pakai Kogan itu bisa ketahuan warna langitnya ya, karena memang udah bisa ngatur saturasinya. Cuman kalau untuk ini belum ketemu pengaturannya, settingannya untuk saturasi warnanya biar langit bisa ketemu jelas banget ya, biar ada motif langit awannya. Ini kecepatan gue sih sekitar 50-60 ya untuk motornya, tapi enak. Padahal kalau dilihat dari guncangannya lumayan guncangannya, cuman kalau untuk gambar hasilnya biasanya lebih stabil ya, karena ada di beberapa video sebelumnya ya itu guncangannya hampir nggak terasa ya. Cuman karena ini lebih ngetes ketahanan baterai gimana, jadi nanti sampai berapa menit, mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan bisa bertahan lama ya, jangan sampai cuma sebentar. Kalau untuk yang kamera Kogan dulu gua paling bertahan sekitar 10-15 menit itu ya baterainya. Nah itu biasanya sudah off ya, mendadak mati ya. Beda budget juga sih ya, kalau untuk Kogan kan kamera murahan ya, nggak nyampe 500.000, sementara kalau untuk GoPro kan selain merek terkenal juga harganya atau budgetnya itu kan berkali-kali lipat daripada Kogan. Jadi pasti kualitasnya seharusnya lebih bagus. Cuman itu tadi sebelumnya yang udah gue kasih tahu, baterai GoPro-nya yang ori ternyata lemot ya, gampang ngedrop, dan bikin unit GoPro-nya ternyata agak-agak cepet overheat, langsung mati ngeblank. Jadi gua nyoba pakai baterai Kima ya. Nah nanti sekalian kalau udah dipakai buat tes rekam ini, nanti rencana gua juga mau review ya baterai Kimanya seperti apa, kelebihannya, terus enaknya kayak gimana, apakah lebih recommended baterai Kingma atau baterai dari original GoPro. Karena kalau originalnya GoPro kemarin gua nanya ya, sempet nanya di kayak salesnya atau greynya nggak tahu ya, pokoknya dia di Balikpapan karena gua tinggalnya di Kalimantan, jadi dia cuman kalau nggak salah di Balikpapan, kalau nggak Samarinda kemarin agak lupa, karena cuman via Japri aja itu harganya 500.000 satu unit baterai aja, itu harganya 500.000 belum sama changernya. Nah daripada habis uang segitu, gua awalnya mendingan pakai powerbank aja. Powerbank itu paling modal 150.000 ya, sudah aman buat ngejumper. Oh ya, ini kalau di sawitan itu misalnya kalian nyasar ya, kalian nyasar di kebun sawit itu bisa kalian itu ikutin jalur yang lebih sering dilewati mobil, dilihat dari tapaknya ya. Kalau jalur itu lebih lebar atau lebih sering dilewati mobil, pasti nanti gampang ketemu jalur keluar atau ketemu orang ya, kalau misalnya kalian nyasar di kebun sawit. Tapi kalau misalnya kalian
eh, nggak ketemu kebun sawit, ya kalian ngikutin plang. Biasanya di plang ada arah menuju kantor atau arah apa itu. Nah, ikutilah jalur itu. Nanti pasti kalau jalur yang besar-besar itu nanti ada plangnya. Misalnya kalaupun jalur kecil ada plangnya, itu biasanya pasti nanti mengarah ke daerah pemukiman ya. Ini jalannya agak-agak becek, tapi gue karena pakai ban semi trail ya, jadi enak-enak aja ya. Cuma memang kalau laju itu harus dihindari, harus agak-agak kurangin kecepatan kalaupun jalan licin, karena memang ini hanya semi ya, jadi nggak benar-benar nggak full trail ya, nggak full ban pacu, jadi harus agak hati-hati juga. Nah, gue sukanya kalau motor ini, motor Versa